Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang luar biasa dan penuh makna. Seorang pilot asal Spanyol yang awalnya hanya menjalankan misi kemanusiaan dengan menerbangkan pesawat bantuan untuk warga Gaza, justru mengalami sesuatu yang mengubah jalan hidupnya. Dari pengalaman di langit Gaza, hatinya tersentuh, hingga akhirnya, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Kisah ini bukan hanya tentang perpindahan keyakinan, tapi juga tentang kemanusiaan, kejujuran hati, dan pencarian akan kebenaran. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Langsung saja, kita simak ceritanya. Namanya Alejandro Morales, seorang pria asal kota kecil di selatan Spanyol. Usianya 45 tahun, dan sejak muda, ia telah mengabdikan hidupnya sebagai pilot. Dengan ribuan jam terbang di berbagai penjuru dunia, Alejandro dikenal sebagai sosok yang profesional, tenang, dan berdedikasi. Terlahir dari keluarga Katolik yang taat, Alejandro tumbuh dengan nilai-nilai gereja yang kuat. Tapi seiring bertambahnya usia, keyakinannya mulai berubah. Ia tak lagi terlalu aktif dalam kegiatan keagamaan, bukan karena membenci, tapi karena ia merasa kosong, seolah ada ruang dalam hatinya yang tak pernah benar-benar terisi. Meski begitu, satu hal yang selalu dijaga Alejandro adalah rasa kemanusiaan. Ia percaya bahwa terlepas dari perbedaan agama, bangsa, atau bahasa, setiap manusia punya hak untuk hidup damai. Ketika sebuah lembaga internasional menghubunginya untuk terlibat dalam misi kemanusiaan mengirimkan bantuan medis dan makanan ke Gaza, Alejandro tidak ragu. Bukan karena uang, bukan karena sensasi, tapi karena ia tahu, di sana, ada orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Pagi itu, langit terlihat cerah ketika Alejandro Morales menaiki kokpit pesawat kargo yang penuh dengan bantuan kemanusiaan. Di dalamnya, terdapat tumpukan besar paket medis, makanan pokok, selimut, dan kebutuhan darurat lainnya. Semua itu diperuntukkan bagi warga sipil di Gaza yang selama berminggu-minggu terakhir hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan penderitaan akibat blokade serta serangan yang tiada henti. Alejandro bukanlah orang pertama yang menjalankan misi seperti ini. Namun baginya, ini adalah pertama kalinya ia mengangkut bantuan ke wilayah yang begitu sensitif. Wilayah yang setiap harinya terdengar namanya di berita namun terasa begitu jauh dari kehidupannya di Spanyol. Ketika pesawat mulai lepas landas, pikirannya dipenuhi campuran perasaan, ada semangat, ada kecemasan, dan ada rasa tanggung jawab yang besar. Ia tahu, pesawat yang ia kemudikan membawa harapan bagi ribuan manusia di tanah yang porak-poranda itu, bukan sekadar barang-barang, melainkan kehidupan. Penerbangan ke Timur Tengah kali ini berlangsung dalam suasana tegang. Di udara, ia harus terus berkomunikasi dengan otoritas penerbangan sipil dan militer, memastikan rute yang aman dan menghindari wilayah udara yang dianggap berbahaya. Udara di atas Gaza bukan sekadar jalur penerbangan biasa. Di bawahnya, ada tanah yang setiap harinya dilanda ledakan, tangisan, dan doa. Ketika pesawat memasuki wilayah Gaza, Alejandro memandangi dari jendela kokpit. Apa yang dilihatnya membuat dadanya sesak. Dari atas, ia melihat barisan bangunan yang hancur, puing-puing rumah, tenda-tenda darurat, dan kerumunan orang yang mencoba bertahan hidup. Ia melihat anak-anak berlarian di antara reruntuhan, tanpa alas kaki, dengan wajah penuh debu, namun masih mampu tersenyum dan melambaikan tangan ke langit, entah menyapa pesawatnya atau mungkin hanya sekadar berharap. Ia terdiam lama. Pemandangan itu membungkamnya, bukan karena takut, tetapi karena hatinya mulai terusik. Ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin manusia hidup seperti ini, di dunia yang begitu modern, begitu banyak orang masih harus bertahan dalam ketidakpastian, ketakutan, dan kelaparan.
Sesampainya di titik pendaratan, Alejandro disambut oleh para relawan dan pekerja kemanusiaan dari berbagai negara. Ia juga melihat para petugas medis lokal dan warga yang datang dengan harapan bisa segera menerima bantuan. Di tengah keramaian, ia melihat seorang anak kecil memeluk erat sebungkus roti yang baru saja diterimanya, seolah itu adalah harta yang paling berharga di dunia. Hari itu menjadi titik awal yang perlahan mengikis jarak antara Alejandro dan tanah Gaza. Ia datang sebagai pilot, sebagai orang luar yang hanya menjalankan tugas. Namun dalam hati kecilnya, mulai tumbuh sebuah perasaan asing, sebuah ketertarikan, atau mungkin kegelisahan, yang belum bisa ia jelaskan. Setelah pesawat berhenti dan seluruh bantuan mulai diturunkan, Alejandro Morales memutuskan untuk tetap berada di lokasi untuk beberapa waktu. Ia ingin memastikan proses distribusi berjalan lancar. Namun lebih dari itu, ada rasa penasaran dalam hatinya. Ia ingin melihat lebih dekat, ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri seperti apa kehidupan yang selama ini hanya ia dengar dari berita. Beberapa relawan dari lembaga kemanusiaan internasional yang menemaninya mengajak Alejandro berkeliling ke salah satu daerah di pinggiran kota Gaza yang baru saja dilanda serangan udara beberapa hari sebelumnya. Jalanan dipenuhi debu dan pecahan kaca. Sisa-sisa bangunan yang runtuh masih berdiri dalam keadaan rapuh. Di balik reruntuhan itu, ia melihat kehidupan yang tetap berjalan meskipun dengan segala keterbatasan dan luka. Alejandro melihat anak-anak duduk di lantai sekolah darurat yang dibuat dari tenda. Beberapa dari mereka memegang buku-buku lusuh, tetap belajar di tengah kebisingan dan panas yang menyengat. Para ibu memasak dengan tungku batu, sementara para ayah mencoba membangun kembali rumah mereka dari potongan-potongan kayu dan seng yang mereka temukan di sekitar puing. Lalu, di tengah perjalanannya, Alejandro bertemu dengan seorang pria tua bernama Haji Yusuf. Pria itu berusia sekitar 70 tahun, tubuhnya kurus, janggutnya putih, dan matanya tajam namun lembut. Haji Yusuf menyambut Alejandro dengan hangat, memeluknya seperti sahabat lama, lalu mengajaknya duduk di bawah tenda kecil sambil menyuguhkan secangkir teh hangat yang bahkan Alejandro tahu, diseduh dari air dan bahan-bahan yang sangat terbatas. Mereka berbicara melalui seorang penerjemah. Alejandro bertanya mengapa Haji Yusuf tetap bisa tersenyum, padahal ia telah kehilangan rumah, sebagian keluarganya, dan hampir seluruh harta bendanya. Jawaban Haji Yusuf membuat Alejandro terdiam. Ia berkata, "Kami memang kehilangan segalanya, tetapi kami masih punya iman, dan selama iman masih ada, maka kami tidak benar-benar kehilangan apapun." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Alejandro sepanjang hari. Ia mencoba memahami bagaimana seseorang yang hidup dalam penderitaan seperti itu masih bisa bersyukur, masih bisa berbagi, bahkan kepada orang asing sepertinya. Malam harinya, ketika ia kembali ke tempat penginapan sederhana yang disiapkan oleh tim relawan, Alejandro duduk lama di depan jendela, memandangi langit Gaza yang gelap namun dipenuhi bintang. Di kejauhan, terdengar dentuman senjata dan sirena, namun yang paling mengganggunya bukan suara-suara itu. Yang mengganggunya adalah suara hatinya sendiri, suara yang mulai bertanya tentang makna hidup, tentang tujuan manusia, dan tentang apa yang sesungguhnya memberi kedamaian. Sebelum ia tertidur malam itu, Alejandro menulis satu kalimat di buku catatannya. "Aku datang untuk memberi bantuan, tapi justru aku yang merasa diberi sesuatu yang belum bisa aku fahami sepenuhnya." Hari-hari berikutnya di Gaza terasa berbeda bagi Alejandro Morales. Ia sudah tidak lagi sekadar bertugas sebagai pilot pengantar bantuan. Kini, ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama warga, berbicara dengan para relawan, dan memperhatikan kehidupan dari sudut yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan akan ia lalui. Alejandro mulai merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bukan rasa iba semata, bukan sekadar kekaguman pada keteguhan warga Gaza, tetapi lebih dalam dari itu sebuah dorongan dalam diri yang membuatnya ingin memahami apa yang membuat mereka begitu kuat di tengah kehancuran. Ia mulai bertanya, bukan bertanya pada siapapun, tapi pada dirinya sendiri. Saat ia duduk sendirian di sudut kamp pengungsian, saat ia melihat anak-anak bermain di antara puing-puing, tertawa lepas walau tanpa alas kaki, saat ia melihat seorang ibu memeluk jenazah anaknya, namun tetap mengucap, "Alhamdulillah." Kata-kata asing itu terus terngiang di telinganya, "Alhamdulillah." Ia belum tahu artinya, namun ia tahu, itu bukan kata putus asa, justru terdengar seperti ungkapan ketabahan.
Alejandro mulai mencari tahu lebih dalam. Ia membuka percakapan dengan para relawan Muslim dari berbagai negara, ada yang berasal dari Turki, Indonesia, Yordania, bahkan dari Eropa Timur. Dari mereka, ia mulai memahami bahwa semua kekuatan dan kesabaran luar biasa yang ia saksikan di Gaza berasal dari sesuatu yang disebut iman. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Alejandro duduk di samping seorang relawan medis muda bernama Oma. Mereka berbicara panjang lebar, mulai dari hal-hal ringan hingga pembicaraan yang sangat pribadi. "Aku tidak mengerti, Oma," kata Alejandro pelan, "kalian semua kehilangan begitu banyak. Tapi kalian tetap berdiri, kalian tetap bersyukur. Apa yang membuat kalian begitu kuat?" Oma tersenyum, "Karena kami percaya, hidup ini bukan tujuan akhir. Kami hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Kami percaya pada Allah, dan kami yakin, setiap penderitaan yang kami alami, tidak sia-sia." Alejandro terdiam lama. Keesokan harinya, ia meminta Oma membawakan sebuah mushaf Al-Quran dalam terjemahan bahasa Spanyol. Ia tidak tahu bagaimana cara membacanya, tapi ia ingin tahu, ia ingin mengerti. Setiap malam, ia membaca halaman demi halaman, awalnya perlahan, penuh kebingungan, tapi semakin ia membaca, semakin ia merasa seolah-olah kata-kata dalam kitab itu berbicara langsung kepada hatinya. Di antara ayat-ayat yang ia baca, ada satu kalimat yang membuatnya menangis diam-diam. "Barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia." Alejandro menutup mushaf itu sambil menghela napas panjang. "Selama ini, aku pikir aku datang ke sini untuk menyelamatkan orang lain, tapi mungkin, akulah yang sebenarnya sedang diselamatkan." Ia mulai mempertanyakan kembali semua yang pernah ia yakini, tentang Tuhan, tentang tujuan hidup, dan tentang apa makna sesungguhnya dari kedamaian. Di saat dunia di sekelilingnya penuh luka, Alejandro justru menemukan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dan ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini jalan yang selama ini aku cari? Hari-hari berlalu, dan setiap langkah Alejandro Morales di Gaza terasa seperti bagian dari perjalanan yang lebih besar dari sekadar misi kemanusiaan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang pilot yang datang dari negeri jauh. Ia merasa seperti seseorang yang sedang menjalani perjalanan pulang, bukan pulang ke rumah di Spanyol, tapi pulang menuju sesuatu yang lebih dalam, pulang ke hatinya sendiri. Setiap pertemuan, setiap senyuman, setiap ucapan yang ia dengar dari warga Gaza, terasa seperti potongan-potongan petunjuk yang Tuhan letakkan di hadapannya. Ia mulai merasa bahwa ia tidak sedang kebetulan berada di sana, bahwa mungkin, ini adalah jalan yang telah digariskan untuknya sejak lama. Namun titik balik itu benar-benar datang pada suatu malam. Malam itu, setelah seharian ikut mendampingi proses distribusi bantuan ke wilayah yang baru saja terkena serangan, Alejandro kembali ke tempat penginapannya. Badannya lelah, tapi pikirannya terus bergolak. Ia tidak bisa tidur. Ia berjalan keluar, memandangi langit Gaza yang cerah penuh bintang. Di kejauhan, ia mendengar suara azan Isya berkumandang dari masjid kecil yang masih berdiri di tengah reruntuhan. Suaranya lembut, namun penuh kekuatan. Ada getaran dalam suara itu yang entah mengapa membuat dadanya terasa hangat. Tanpa berpikir panjang, Alejandro berjalan mendekati sumber suara itu. Ia berdiri di luar masjid, memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat barisan pria tua, muda, bahkan anak-anak, semua berdiri dalam saf. Mereka syalat dalam kehusyukan. Tak ada keramaian, tak ada sorotan, hanya ketenangan yang begitu nyata. Setelah syalat selesai, salah satu imam masjid yang juga seorang pengajar bernama Sheikh Mahmud mendekatinya. Dengan senyum hangat, ia menyapa Alejandro dan mengajaknya berbincang. Melalui bantuan penerjemah, Alejandro mencurahkan segala pertanyaan dan kegelisahan yang selama ini memenuhi kepalanya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," ujar Alejandro pelan. "Tapi semua yang kulihat di sini, semua yang kurasakan, membuatku yakin bahwa ada sesuatu dalam Islam yang benar-benar murni. Aku merasa, ini bukan agama yang asing, ini seperti rumah." Sheikh Mahmud tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Jika hatimu sudah merasa dekat, maka itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan, hidayah." Alejandro menunduk, air matanya menetes pelan. Malam itu juga, di bawah langit Gaza, di antara reruntuhan dan debu,
Alejandro Morales mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara bergetar. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tangis haru pecah malam itu, para relawan, warga sekitar, dan para jamaah masjid memeluknya satu persatu. Tidak ada pesta, tidak ada tepuk tangan, tapi Alejandro merasa, malam itu adalah malam paling tenang dan paling bermakna dalam seluruh hidupnya. Beberapa hari setelah memeluk Islam, Alejandro Morales masih tinggal di Gaza, namun kali ini, ia bukan lagi sekadar pilot yang singgah untuk menjalankan tugas. Ia adalah bagian dari mereka. Warga menyapanya dengan senyum yang lebih hangat, anak-anak memanggilnya dengan nama baru yang ia pilih sendiri, Elai. Kini, ketika ia melihat ke cermin, Alejandro tidak lagi hanya melihat seorang pria Spanyol berusia 45 tahun dengan seragam penerbangan. Ia melihat seorang manusia yang telah menemukan kembali dirinya, yang telah melewati badai batin, dan yang kini berdiri dengan hati yang lebih lapang. Ia mulai belajar salat, perlahan-lahan membaca Al-Quran dengan terjemahan, dan setiap hari ia menulis pengalamannya di buku kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya tertulis banyak hal, kegelisahan, air mata, pelukan warga Gaza, suara azan pertama yang menyentuh hatinya, dan momen ia mengucap syahadat. Setelah beberapa waktu, Alejandro pun harus kembali ke Spanyol. Tapi ia tidak kembali sebagai orang yang sama. Di negerinya, ia mulai menceritakan kisahnya kepada orang-orang. Ia berbicara di berbagai forum kemanusiaan, berbagi kisahnya melalui media, bahkan menulis buku kecil tentang perjalanannya bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menyampaikan satu pesan penting, bahwa kemanusiaan dan keimanan bukan dua hal yang terpisah. Ia berkata dalam salah satu wawancaranya, "Aku datang ke Gaza untuk membawa bantuan. Tapi ternyata, akulah yang menerima bantuan terbesar dalam hidupku, bantuan untuk hatiku yang telah lama kehilangan arah." Islam bukanlah agama kekerasan, seperti yang sering digambarkan di media. Di Gaza, aku melihat Islam dalam bentuk paling nyata, kasih sayang, sabar, keteguhan, dan cinta yang tulus kepada Tuhan dan sesama manusia. Kini, Alejandro atau Elai menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kegiatan sosial dan dakwah. Ia bergabung dengan lembaga yang fokus pada bantuan internasional, serta aktif mengenalkan Islam kepada siapapun yang ingin belajar, terutama mereka yang masih penuh prasangka. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah total hanya karena sebuah misi penerbangan. Tapi begitulah kehidupan. Kadang, Tuhan menyelipkan petunjuk dalam bentuk yang tidak kita duga, dan Alejandro adalah buktinya. Sebelum menutup ceritanya, Alejandro selalu menyampaikan satu pesan sederhana, namun sangat dalam. Jika kamu merasa hidupmu kosong, jangan cari jawabannya di dunia luar, cari ke dalam hatimu. Mungkin, kamu sedang dipanggil, seperti aku dulu. Kisah Alejandro Morales bukan sekadar kisah perpindahan agama, ini adalah kisah pencarian, kesadaran, dan keberanian untuk mengikuti suara hati. Dari langit Gaza, ia menemukan langit baru di dalam jiwanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidayah bisa datang kapan saja, dari jalan yang tidak terduga.